Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Miris ya lur ya, lagi banyak berita-berita perselengkian atau hamidun di luar nikah ya. Buat cowok ataupun cewek yang lagi nonton ini, tolong lur, tolong ini jaga diri kalian baik-baik. Jangan biarkan nafsu duniawi kalian yang hanya sesaat itu bisa merusak segalanya. Tapi aku nggak tahanan nih Cak, orangnya Imronku ingin berkelana. Ya tolol, dan siap-siap aja menanggung resikonya Anda. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Niat kerja 100% tapi niat rebahan masih 200%. Kali ini kita akan mengalur film Korea yang mantap, sangat-sangat plot twist dan please banget bocil wajib out ya cil ya. Bergenre thriller drama, film ini berjudul The Handmaiden tahun 2016, mengisahkan tentang seorang gadis yang menjadi pelayan pribadi wanita bangsawan. Di lain sisi ada seorang pria bangsawan Jepang yang sangat naksir dengan si wanita bangsawan. Disinilah konflik yang tidak akan pernah kalian duga-duga akan terjadi lur. Jadi langsung aja gas ke requestan salam laknat dari dulurku JRL ya Cak. Titip salam buat mantannya, mantanku, pacarnya, temanku, mantannya, mantanku sama-sama Cak. Sakar mulur. Monggo sekecaken. Berlatar pada tahun 1930-an saat Korea masih bersatu dan dijajah oleh Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dimulai lur. Seorang gadis bernama Sok-hee terpaksa meninggalkan keluarganya di desa karena dia akan bekerja sebagai pelayan di rumah seorang bangsawan Jepang. Sok-hee bisa mendapat pekerjaan di sana karena diberikan rekomendasi dari seorang bangsawan yaitu Pangeran Fujiwara. Film pun masuk ke bagian pertama ketika Sok-hee OTW ke rumah majikannya dan saking luasnya jarak dari pintu gerbang ke rumah masih cukup jauh lur, serta harus melewati area hutan. Lalu setibanya di rumah, Sok-hee disambut oleh kepala ART sebut saja Saritem yang akan mengantarnya sekaligus menjelaskan beberapa hal seperti ruang pavilion yang kini sudah direnov menjadi perpustakaan, harus menggunakan bahasa Jepang saat ngobrol dengan majikan, boleh memakan bekas makanan majikan dan dilarang nyolong. Ternyata Sok-hee akan menjadi pelayan pribadi seorang wanita bernama Lady Hideko dan dia tidak akan tidur di area kamar ART melainkan di kasur yang berada tepat di depan kamar Hideko. Karena semuanya harus serba bernuansa Jepang, Lady Hideko juga akan memanggil Sok-hee dengan nama Tamako seperti pelayan-pelayan pribadi sebelumnya. Dan inilah pelayan wanita. 에서 땄어. 이 집에선 다 일본식이거든. 저는 앉아. 아가씨가 남긴 음식은 먹어도 좋지만 나는 사사키라고 불러. 예. 우리 날이 많으면 세상 부자. 히데코 아가씨는 신경. Di malam harinya tiba-tiba Hideko berteriak karena mimpi buruk dan Sok-hee pun sigap membangunkannya. Hideko lalu menceritakan jika tantenya yang sebut saja Mujiatun tewas bundir di pohon sakura besar yang berada tepat di depan jendela kamarnya. Dan terkadang saat malam tanpa bulan, hantu tantenya bergelayutan di sana lur. Lalu setelah diberikan obat, Sok-hee pun menyanyikan Hideko sebuah lagu agar majikannya bisa tidur lebih tenang. Keesokan harinya setelah makan bersama para pelayan, sebelah sepatu Sok-hee disembunyikan oleh pelayan lainnya karena sebagai anak baru dia pantas diisengin. Lalu Sok-hee pun memperkenalkan dirinya secara langsung ke Lady Hideko, juga memberikan surat rekomendasi bekerja di sana dari majikan sebelumnya yaitu Pangeran Fujiwara. Hideko pun menyuruh Sok-hee membaca surat tersebut, namun ternyata Sok-hee tidak bisa membaca lur. Dan ketika Hideko menuliskan bahasa Korea, Sok-hee juga tidak bisa membacanya, alias dia memang buta huruf. Akan tetapi Lady Hideko tidak mempermasalahkannya. Bahkan Hideko juga tidak masalah jika Sok-hee berkata kasar ataupun mencuri. Namun satu hal yang Hideko wanti-wanti adalah jangan berbohong kepadanya. Setelah menunjukkan foto mendiang tantenya Mujiatun, Hideko yang melihat Sok-hee hanya memakai sepatu sebelah akhirnya memberikan sepasang sepatunya untuk Sok-hee. Selain itu ketika hanya berdua dengan
Seok-hee, Hideko juga selalu ngobrol dengan bahasa Korea karena memang sebenarnya dia orang Korea lur. Biar kalian lebih mudeng, tak jelasin dulu tentang rumah bangsawan dan si Hideko ini ya lur ya. Jadi, rumah ini adalah milik pria tua Korea bernama Kozaki, mantan penerjemah pasukan Jepang yang mengkhianati Korea dan memilih pindah ke warganegaraan Jepang setelah menikahi anak bangsawan Jepang yaitu Mujiatun. Ketika istrinya sudah meninggal, harta warisannya digunakan Kozaki untuk merenov pavilion menjadi perpustakaan yang menyimpan koleksi buku-buku langka dan juga barang-barang antik seperti lukisan. Lalu Kozaki juga merawat ponakannya yang tak lain tak bukan adalah Hideko karena kedua orang tuanya meninggal dan dia yatim piatu sejak kecil. Setiap harinya Hideko dididik dengan budaya Jepang, tidak boleh keluar rumah dan aktivitasnya di rumah hanyalah membaca lur. Itu artinya Hideko sama saja diisolasi oleh Kozaki ya kan, yang membuat dirinya menjadi wanita polos nan lugu. 나한테 거짓말만 하지 마. 예, 아가씨. 발은 왜 그래? 왜 더 고운 거 하지? Setelah itu Hideko pergi ke perpus untuk latihan membaca, sedangkan Seok-hee yang masih ada di kamar Hideko malah menjajal berbagai barang-barang majikannya. Lalu di siang hari Seok-hee pun datang ke perpus untuk menjemput Hideko yang ternyata sedang diajari membaca oleh Kozaki. Sontak Kozaki pun langsung mengusir Seok-hee dari sana dan di pintu masuk juga terdapat patung ular sebagai simbol batas area pengetahuan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Heavy! Setelah belajar membaca selesai, Seok-hee pun mengantar Hideko ke kamarnya, lalu mempersiapkan wangi-wangian serta bunga-bungaan untuk Hideko mandi. Karena sebentar lagi, Pangeran Fujiwara yang naksir dengan Hideko akan datang. Saat mereka ngobrol-ngobrol, tanpa sengaja Hideko menggigit bagian dalam mulutnya, dan Seok-hee pun membantu mengobatinya. Akan tetapi di momen ini lur, entah kenapa Seok-hee merasa kagum saat melihat wajah dan tubuh Hideko tanpa sensor lagi ini. Begitu pula dengan Hideko yang terkesima melihat wajah cantiknya Seok-hee. Ya, muncul benih-benih lesbong di antara mereka ini lur. Tak lama kemudian Pangeran Fujiwara pun datang yang langsung disambut oleh semua pelayan. Kedatangan Fujiwara ke sana bukan hanya untuk bertemu dengan Hideko, namun Fujiwara juga akan menjadi guru lukisnya karena Hideko juga diharuskan belajar melukis. Lalu Fujiwara pun memberikan tips ke Seok-hee yaitu uang koin jadul karena telah melayani Lady Hideko dengan baik. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan menyampaikan info ke Seok-hee jika Pangeran Fujiwara butuh bantuan dan meminta Seok-hee segera datang ke ruang istirahat. Ketika sudah masuk ke ruangan dan pelayan tadi pergi, tiba-tiba perangai Fujiwara dan Seok-hee pun berubah drastis lur. Fujiwara sampai koprol yang tidak menunjukkan sikap bangsawan sama sekali, sedangkan Seok-hee mengembalikan uang koin tadi karena dia tahu koin tersebut palsu. 감히 나한테? Usut punya usut lur, Seok-hee bukan dibesarkan oleh keluarganya, melainkan oleh kelompok pencuri dan penipu barang antik. Sedangkan dulu ibu Seok-hee dibunuh oleh warga karena ketahuan mencuri. Kelompok penipu ini juga mengambil bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya untuk diasuh lalu dijual ke orang-orang Jepang. Sejak kecil Seok-hee sudah bisa mengetahui koin-koin palsu, belajar mencopet dan memalsukan stempel. Ternyata Fujiwara juga bagian dari kelompok penipu ini. Dan suatu hari dia memberitahu sebuah pekerjaan dari Kozaki, di mana Kozaki berniat melelang buku-buku dan lukisan langkanya ke para kolektor Jepang. Namun karena Kozaki begitu mencintai barang-barang langkanya, dia pun ingin membuat buku serta lukisan palsu dan pekerjaan itu bisa dilakukan oleh kelompok mereka. Selain itu Fujiwara juga menjelaskan bahwa Lady Hideko sengaja diasuh oleh Kozaki karena beliau sebenarnya ingin menikahi Hideko yang merupakan ponakan
keponakannya sendiri demi mendapat harta warisan dari mendiang ayah Hideko yang kaya raya. Maka dari itu Fujiwara berencana merebut Hideko dan akan menikahinya agar dialah yang mendapatkan harta warisannya sebesar 1,5 juta won uang tunai serta 300.000 won dalam bentuk saham, yang mana jumlah tersebut di tahun 90-an awal sangat-sangat besar ya kan. Fujiwara akan berpura-pura menjadi seorang bangsawan Jepang, apalagi wajahnya juga mirip orang Jepang, dan kini Kozaki sudah mempercayainya. Sedangkan Sokhi ditugaskan menjadi pelayan pribadinya Hideko atas rekomendasi dari Fujiwara, dan perlahan-lahan Sokhi akan menghasut Hideko untuk semakin jatuh cinta dengan Fujiwara. Begitu Fujiwara berhasil menikahi Hideko dan mendapatkan harta warisannya, langkah selanjutnya Fujiwara akan menuduh Hideko wanita gila sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Lalu Fujiwara pun setuju akan memberi bagian ke Sokhi dan kawan-kawan sebesar 150.000 won berikut pakaian dan perhiasan Lady Hideko. 모노노 일본인, しかも貴族親の伯爵 같은 우리 수키가 풀었다가 나한테 옮겨주고 거기서 혼인을 하고 난 아내를 미친년으로 몰아서 으로 150만, 국채로 30만. 5만 받고 새 옷하고 폐물에다가 따로 10만. Fujiwara pun mulai melatih Sokhi agar menjadi pelayan pribadi yang penuh adab dan bisa menghasut Lady Hideko. Setelah itu dia menulis surat rekomendasi ke Hideko untuk dikirimkan pelayan pribadinya, dan akhirnya Hideko pun pamitan dengan geng penipunya seperti yang kalian lihat di awal film ya kan. Kembali ke scene pertemuan mereka di ruang istirahat, Fujiwara akan memberi isyarat dengan kata-kata matang agar Sokhi lebih gercep membujuk Hideko untuk berduaan dengan Fujiwara. Selain itu Sokhi juga dititipkan sepasang anting untuk diberikan ke Hideko agar dia semakin kesemsem dengan Fujiwara lur. 내가 이어주고 싶대요. 바로 둘만 있을 기회를 만들어줘. 자, 선물. 이렇게 새파란 사파이어 본 적 있니? Hideko pun dandan dengan gaun yang sangat indah serta memakai anting pemberian Fujiwara. Di lain sisi Sokhi terpukau melihat gaun tersebut dan sudah tidak sabar ingin memilikinya lur. Setelah makan malam bersama Fujiwara dan pamannya Kozaki, Hideko pun agak teler karena kebanyakan minum khamer. Lalu Hideko mengizinkan Sokhi memakai sebuah gaun agar dia juga merasakan hidup seperti bangsawan. Dan lagi-lagi mereka sama-sama terpukau ketika saling menatap. Lalu ketika membantu membuka gaun, Hideko mengatakan jika dia sudah menyadari bahwa paman Kozaki akan menikahinya karena menginginkan hartanya. Sokhi pun mulai membujuknya agar Hideko memikirkan kembali siapa suami yang cocok untuknya. Mungkin pria seperti Pangeran Fujiwara. 아가씨는 이 많은 그러자고 나를 기르신 걸 언젠간 내 재산이 필요하게 될. 아가씨는 정말 조만간 이모부한테 시집 가세요? 다른 분하고 혼인하려면 예를 들면 Keesokan harinya Hideko terlihat nervous karena akan menjalani kelas melukis jam 2 siang bersama Fujiwara. Begitu kelas dimulai, Fujiwara sengaja mendekatkan dirinya saat mengajar lur, dan sambil makan apel, Fujiwara memberi kode ke Sokhi yaitu hampir matang, yang artinya Sokhi harus lebih cepat menghasut Hideko agar semakin mencintai Fujiwara. Gak pakai lama saat jalan-jalan sore, Sokhi mengatakan jika Lady Hideko terlihat lebih bahagia sejak kedatangan Fujiwara di sana. Lalu Sokhi juga sengaja meninggalkan Hideko berdua dengan Fujiwara. Namun Sokhi yang mengawasi dari jendela entah kenapa merasa cemburu melihat Hideko yang didekati oleh Fujiwara. Apalagi Sokhi juga tahu jika Fujiwara hanyalah penipu yang ingin memanfaatkan Hideko. 빌어먹게도 제요. 니미를 아가씨는 수줍게 떨면 장치 굳게 다가가고. Keesokan siangnya, Fujiwara mengajak Hideko untuk melukis di tengah hutan dan Sokhi diminta membawa semua peralatannya. Namun Sokhi diminta kembali ke rumah untuk mengambil cat minyak yang ketinggalan. Sokhi pun buru-buru mengambilnya karena dia tidak rela meninggalkan Hideko berdua dengan Fujiwara. Akan tetapi betapa terkejutnya Sokhi ketika dia balik ke hutan karena Fujiwara dan Hideko sedang asyik berbumbu, bahkan hampir beraslole lur. Mulai saat itu, Sokhi pun membulatkan tekadnya untuk melupakan Hideko dan fokus menipu keluarganya demi bagian harta warisan. Lalu Sokhi bisa membeli barang apapun yang dia inginkan atau pergi ke tempat yang jauh.
Malam harinya Hideko memanggil Sok-hee ke kamar dan memaksanya untuk tidur bersama agar dia tidak bermimpi buruk. Lalu Hideko memberitahu jika tadi sore Fujiwara melamarnya dan mengajak kawin lari kabur ke Jepang saat Kozaki pergi dinas kerja. Namun Hideko masih belum menerima lamaran itu karena firasatnya mengatakan jika Fujiwara bukanlah pria yang baik. Mereka pun terus ngobrol ngalor ngidul. Lalu karena terbawa suasana, Hideko dan Sok-hee pun beradu lidah sampai akhirnya mereka berhasil lole lur. Tolong banget bocil out sekarang cil ya, karena film ini sampai akhir 21 plus cil. Out cil sekarang cil. Esok harinya saat kelas melukis, Sok-hee menjadi model yang digambar. Lagi-lagi Fujiwara berusaha nempel-nempel ke Hideko dan meminta Sok-hee keluar dari ruangan. Tapi jelas Sok-hee menolak perintah Fujiwara. Setelah itu mereka berdua berbicara empat mata. Fujiwara sangat marah karena tadi Sok-hee tidak bekerja sama. Dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjadi orang kaya. Sok-hee pun berjanji akan merubah sikapnya asalkan Fujiwara tidak terlalu nempel-nempel lagi dengan Hideko, yang bisa saja dia malah menjauh dari Fujiwara. 네가 그걸 망치는 걸 내가 구경만 할 것 같아, 쌍은아? 히데코를 그렇게 몰아붙이지 말라 듯이 마음을 꼭 닫아버릴걸? Malam harinya sambil memijat kaki Lady Hideko, Sok-hee kembali menghasutnya agar berpikiran Fujiwara adalah pria yang tepat untuknya. Bahkan Sok-hee yakin Hideko sudah semakin cinta dengan Fujiwara. Mendengar Sok-hee yang terkesan memaksa, Hideko tiba-tiba menamparnya karena sebenarnya sosok yang selama ini dia sukai dan selalu dia impikan hanyalah Sok-hee seorang. 국장님 모시고부터 발톱이 부쩍 빨리 자라네. 아가씨는 운이 좋으세요. 지켜줄 힘까지 가졌잖아요. 꼭 그분하고 결혼하면 좋겠어. 사랑하게 되실 거예요. 멍하니 창밖을 내다보시고 자다가도 돌아 누워 한숨 쉬. Pada akhirnya Hideko pun menerima lamaran Fujiwara. Namun dengan satu syarat, yaitu Sok-hee ikut bersama mereka pergi ke Jepang. Ketika Kozaki akan pergi dinas ke tempat bisnis tambangnya, Fujiwara juga pamit pulang. Namun sebenarnya dia menunggu saat yang tepat untuk membawa kabur Hideko. Akan tetapi sebelum pergi, Kozaki sempat berpesan kepada Hideko untuk selalu mengingat tentang ruang bawah tanah. 청혼을 받아들이는 조건으로 나까지 일본에 데려가겠다고 했. 이時も忘れるんじゃないぞ. Sesuai rencana, malam harinya Hideko dan Sok-hee pun kabur diam-diam lalu menunggu Fujiwara yang menjemput dengan perahu di pinggir danau. Singkat cerita, mereka pun lanjut naik kapal dan sesampainya di Jepang, Fujiwara dan Hideko segera menikah di kuil terpencil di dalam hutan. Setelah itu untuk sementara mereka tinggal di sebuah penginapan dan saat ada kesempatan, Hideko masih sempat-sempatnya nyosor Sok-hee tanpa sepengetahuan Fujiwara. Lalu di malam pertama itu, Fujiwara pun langsung tancap gas menjebol Lady Hideko lur. Besok paginya Sok-hee melihat bercak darah di kasur Hideko, yang artinya Hideko sudah tidak piriwin, ya kan? Hari demi hari pun berlalu, Fujiwara sering tidak berada di penginapan yang katanya mengurus surat-surat nikah serta mencairkan warisan. Dan mental Hideko pun sepertinya mulai terganggu karena ditinggal sendirian di tempat penginapan sederhana. Namun Fujiwara sudah membayar ibu-ibu penginapan untuk memata-matai Hideko dan Sok-hee agar tidak kabur dari sana. Sampai akhirnya Sok-hee bertemu Fujiwara yang akan pergi, dan Sok-hee memintanya untuk segera membuang Hideko ke rumah sakit jiwa sesuai rencana mereka dari awal. Lalu sore harinya saat pulang, Fujiwara ternyata sudah mencairkan warisan Hideko dalam bentuk uang tunai. 수가 있냐? 빨리 앉혀놓고 뭐 하고 있는 거냐? 여기서 일주일. Di hari berikutnya, dua psikiater pun didatangkan oleh Fujiwara untuk mewawancarai Sok-hee. Mereka bertanya siapakah wanita yang ada di kamar seberang dan siapakah Sok-hee. Jelas Sok-hee mengatakan jika wanita di seberang itu adalah Lady Hideko, istri dari Pangeran Fujiwara, sedangkan dirinya hanyalah pelayan pribadinya Hideko.
Begitu ditanya perawatan apa yang cocok untuk Hideko, Sok-hee menjawab jika majikannya itu bisa dimasukkan ke tempat yang aman, di mana tidak ada yang bisa menyakiti atau disakiti oleh Hideko karena mentalnya sudah terganggu. Setelah mendengar penjelasan Sok-hee, mereka bertiga pun pergi ke rumah sakit jiwa, dan sepanjang perjalanan Sok-hee merasa terpukul karena sebentar lagi dia akan berpisah dengan Hideko yang dicintainya. Namun betapa terkejutnya Sok-hee lur, karena psikiater dan suster di sana menangkap Sok-hee yang dianggap gila. Ya, ternyata saat Fujiwara mendatangi dua psikiater itu, dia menjelaskan jika Sok-hee adalah istrinya yang mengalami gangguan jiwa karena menganggap dirinya pelayan pribadi. Sedangkan Hideko mengaku bahwa sebenarnya dialah pelayan pribadi Sok-hee. Jadi ditukar gitu lur perannya mereka ini lur. Atau dengan kata lain, Sok-hee sengaja dijebak oleh Fujiwara dan Hideko. オラの哀れなお嬢様が まだ自分のことを朝鮮人の Hideko pun menitipkan foto mendiang ibu Sok-hee ke pak psikiater yang bisa digunakan untuk menghiburnya saat dia bersedih. Sok-hee pun hanya bisa tertegun, sedih, kecewa, marah karena Hideko telah mengkhianatinya. Lalu kita pun masuk ke bagian kedua lur, yang akan menjelaskan bahwa Hideko bukanlah wanita yang polos, melainkan wanita yang sangat jahat. Hideko yang sudah dirawat Kozaki sejak kecil ternyata dididik sangat keras. Bahkan Kozaki tidak segan-segan memukul tangannya dengan pecut bola besi jika Hideko berani membantahnya. Kepala ART Saritem juga selalu mengawasi Hideko dan sering menakut-nakutinya agar tidak menjadi anak yang nakal. Untungnya ada Tante Mujiatun alias istrinya Kozaki yang begitu sayang serta perhatian kepada Hideko. Mujiatun juga mengajari Hideko membaca sambil diawasi oleh Kozaki. Namun yang diajarin juga ngawur lur. Masa anak bocil kayak gini dikasih pengetahuan soal alat vital manusia, kan blok ya. Kalau sekilas aja oke lah, ini diulang-ulang terus lur. Di lain sisi Kozaki juga sangat-sangat kasar. Sedikit aja salah membaca atau bercanda saat belajar, maka Kozaki akan langsung menyiksa Hideko maupun Mujiatun. Cara didik seperti inilah yang membuat Hideko memiliki sifat keras dan kasar yang sering dia lampiaskan ke para pelayan di sana. Otoko 女お前がちょっと狂っているわしは知っておる 朝鮮語だなすばわからないとでも思ったの Karena tidak tahan dengan segala siksaan suaminya bertahun-tahun, Mujiatun pun akhirnya bundir di pohon sakura. Dan setelah mendapatkan harta warisannya, Kozaki langsung merenov pavilion menjadi perpustakaan yang lebih mantap. Namun ternyata buku-buku koleksi Kozaki kebanyakan adalah buku-buku vulgar, dan Kozaki sering mengundang para kolektor yang memiliki fetis serupa untuk mendengar cerita dari buku tersebut. Sampai suatu hari Fujiwara datang bersama para kolektor lainnya, dan kini Hideko sudah menggantikan tantenya Mujiatun untuk membaca buku di hadapan mereka sampai mendemonstrasikannya lur. Demonstrasinya benar-benar secara fisik ini dan melibatkan para kolektor yang datang, seperti dicekik, dicambuk, bahkan Hideko sampai berhasil lole dengan patung kayu yang justru membuat mereka semakin puas juga memahami isi buku tersebut. Setelah pembacaan selesai, buku itu pun mulai dilelang oleh Kozaki, namun tidak ada satupun yang berminat karena ada bagian halaman yang robek. 安物の神に荒い活字 残念ですね。その傷さえなければ Setelah acara selesai, Fujiwara pun menemui Kozaki dan memberitahu bahwa sebagai bangsawan, dia juga ahli memalsukan barang. Kozaki juga mengaku jika dia memiliki pesona buaya darat yang hebat dan tidak ada satupun wanita yang akan menolaknya. Kecuali satu lur, yaitu Lady Hideko yang terus bersikap dingin. Namun Fujiwara tahu jika Kozaki ingin menikahi Hideko, dan Fujiwara hanya menyarankan agar Kozaki tidak bersikap terlalu keras kepadanya. Setelah itu Fujiwara pun makan malam bersama Kozaki dan Hideko. Tapi ketika Kozaki izin mengangkat telepon, Fujiwara pun mulai memuji kecantikan Hideko, dan Hideko tidak termakan gombalan busuknya.
Lalu diam-diam mereka pun bertemu saat tengah malam. Dan dengan jujur Fujiwara menjelaskan jika sebenarnya dia adalah anak petani Korea. Fujiwara juga belajar selama 3 tahun membuat buku serta lukisan palsu agar bisa mendapat akses bertemu dengan Hideko, lalu menikahinya, mendapatkan warisan ayahnya, dan membuangnya begitu saja. Namun sekarang Fujiwara sadar jika Hideko adalah wanita yang sangat cerdas dan tidak mudah ditipu. Maka dari itu Fujiwara ingin membuat kesepakatan dengan Hideko, yaitu menyelamatkan Hideko dari Kozaki dan membawanya pergi bebas dari rumah itu. Ketika harta warisan sudah turun, mereka bisa membagi uangnya secara adil. Hideko mengatakan jika dia tidak berniat menikahi siapapun, dan lagi pula jika mereka kawin lari, maka Kozaki pasti akan menemukan mereka, lalu dihukum di ruang bawah tanah rahasia, tempat yang selalu digunakan Kozaki untuk menyiksa orang-orang, termasuk tantenya Mujiatun karena dulu sempat berusaha kabur. 여기서 아가씨를 구해내 아무도 모르는 곳으로 가서 어떻게든 우리를 찾아낼 거예요. 잡히면 지하로 끌려가. 그날은 그냥 보고 듣기만 했어요. Namun dengan tenang Fujiwara mengatakan jika dia memiliki ekstrak opium yang 3 tetesnya saja dapat membuat seseorang tertidur sepanjang hari, 5 tetesnya dapat merobohkan kuda, dan jika diminum semuanya maka orang itu akan mati dalam 5 menit. Dengan opium itu Hideko tidak perlu takut lagi dengan Kozaki yang bisa dibuat pingsan kapan saja. Namun opium itu hanya akan diberikan ke Hideko jika mereka berdua telah menikah saat kabur ke Jepang. Hideko pun akhirnya tertarik dengan rencana Fujiwara. Namun untuk memuluskan semuanya, Hideko ingin memiliki pelayan sebagai tumbal. Semakin bodoh pelayan itu maka semakin baik, dan nanti pelayan itu akan dikirim ke rumah sakit jiwa menggunakan nama Hideko. Karena Hideko ingin melupakan namanya, melupakan segala masa lalu kelamnya, dan akan memulai kehidupan yang baru. 고도로 농축한 아페닌 3방울 먹으면 종일 푹 잘 수 있습니다. 거기선 땅에 구덩이를 난 내 이름 있고 구덩이에 묻혀 한여로 쓸만한 계집아이를 하나 구해주세요. 갑자기 사람. Setelah berhasil mengusir pelayan pribadinya Hideko, langkah selanjutnya seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya lur, Fujiwara pun menipu Sokhi agar menjadi pelayan pribadinya Hideko dengan iming-iming bagian harta warisan. Di malam Sokhi datang, Hideko sempat melihatnya berganti baju. Lalu Fujiwara juga meminta Hideko untuk menunjukkan banyaknya pakaian dan perhiasan di kamarnya agar Sokhi semakin keblinger dan mudah ditipu. Akan tetapi situasi mulai berubah ya kan, ketika momen Sokhi mengobati luka di mulut Hideko yang lagi adus. Karena saat itu muncul benih-benih cinta terlarang di antara mereka, yang ternyata saat itu Hideko juga meminta Sokhi mandi bareng dong lur. Hari demi hari pun berlalu, Sokhi terus mengikuti perintah Fujiwara. Begitu pula dengan Hideko yang mengikuti arahannya. Namun Fujiwara tidak mengetahui hubungan gelap mereka ya kan. Hideko juga menyadari sikap Sokhi yang cemburu dengan Fujiwara. Dan puncaknya adalah ketika mereka beraselole dengan penuh gairah lur. 냄새 좋아? 너도 들어올래? 내가 절 사랑하도록 만드는 일에 나 애쓰도록 만드세요. 얘 왜 이럴까? 화났다는 걸 표시내고. Hideko sempat ingin menghentikan kerjasamanya dengan Fujiwara karena dia iba melihat Sokhi yang terus-menerus ditipu. Sampai akhirnya Hideko sudah tidak tahan dengan perkataan Sokhi yang terus membujuknya agar mencintai dan menikahi Fujiwara. Padahal Hideko sudah kode-kode jika yang dia cintai hanyalah Sokhi seorang. Hideko pun langsung menampar Sokhi yang dianggap tidak membalas cintanya. Lalu di malam itu lur, ternyata Hideko yang merasa kehilangan jati diri dan sudah muak dengan kehidupannya berniat bundir di pohon sakura yang sama seperti tantenya Mujiatun. Untungnya Sokhi datang menyelamatkannya dan terus memohon ke Hideko agar jangan bundir. Sokhi juga mengaku jika selama bekerja dia berusaha menipu Hideko agar mau menikahi Fujiwara. Melihat ketulusan hati Sokhi yang ternyata begitu mencintainya, Hideko pun akhirnya memberitahu bahwa yang ditipu sebenarnya adalah Sokhi karena Hideko dan
dan Fujiwara telah kong kali kong. Betapa murkanya Sokhi mendengar itu lur, dan dia pun langsung menulis surat ke kelompok penipunya dengan bantuan Hideko bahwa rencana telah berubah dan Sokhi memutuskan bekerja sama dengan Lady Hideko. Sokhi juga butuh bantuan mereka dan mengirimkan gelang emas asli milik Hideko sebagai DP bayarannya. 야, 내가 걱정돼. 결혼하지 마세요, 아가씨. 속은 건 너야. 정신병원에 네가 들어가는 거라. 이 집에 히데코 아가씨와 저는 Setelah Kozaki pergi dinas, Hideko pun mengajak Sokhi ke perpus dan ditunjukkan buku-buku apa yang selama ini dia pelajari. Sontak Sokhi pun terkejut mengetahui buku-buku yang selalu dibaca adalah buku-buku vulgar, dan Hideko juga selalu membacanya di hadapan banyak pria. Saking emosinya, Sokhi pun merusak banyak buku serta lukisan-lukisan langka milik Kozaki. Setelah itu mereka berdua dijemput Fujiwara di danau dan semua berlanjut seperti yang kalian sudah tahu ya kan lur. Hideko dan Sokhi memainkan perannya dengan baik sampai akhirnya Sokhi diseret masuk ke RSJ dan pura-pura ketakutan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga atau bagian terakhir. Ketika makan bersama, Fujiwara memberikan foto tempat tinggal mewah mereka. Fujiwara juga sudah menyiapkan identitas baru Hideko yang akan menjadi Sokhi, dan Fujiwara ingin mereka menikah lagi dengan identitas barunya Hideko karena Fujiwara benar-benar mulai mencintainya. Selain itu, Fujiwara telah menyogok beberapa karyawan RSJ untuk segera membunuh Sokhi karena Fujiwara yakin Sokhi pasti akan mencari cara untuk kabur. 블라디보스토크에서 진짜 러시아 귀족의 여름 별장이에요. 저하고 다시 결혼해 주십시오. 이번엔 남수키로서. 아가씨를 약간. 아가씨는 이제 식민지에서 온 처녀 남수키로 박정원에서 연락이 올 거예요. fujiwara 히데코가 죽었다고. 그렇게 생각해 본 적 있나요? 하나도 안 불쌍한데요? Di rumah sakit jiwa, ternyata Sokhi memang perlahan-lahan akan dibunuh oleh para suster, yaitu dengan dimasukkan kecoa ke dalam nasinya lur. Namun tak lama kemudian kebakaran terjadi di luar gedung yang membuat semua orang batuk-batuk dan panik pergi dari kantin. Ya, itu adalah cara komplotan Sokhi untuk menyelamatkannya. Dengan mudah Sokhi melepas borgolnya menggunakan tusuk rambut, sedangkan teman-temannya memakai masker gas dan mantel yang dibasahi air agar bisa kabur membawa Sokhi melewati kobaran api. Sementara itu di penginapan, Hideko memasukkan 3 tetes ekstrak opium ke minuman Fujiwara. Setelah itu Hideko menyodorkan minuman sambil merayu Fujiwara untuk berasal-lole dengannya, yang akhirnya Fujiwara pun menenggak minuman tersebut lur. Tak butuh waktu lama, Fujiwara pun akhirnya pingsan dan Hideko segera memasukkan semua uang harta warisannya. Lalu dia pergi dari sana untuk menemui Sokhi di tempat pertemuan mereka. Setelah itu Hideko pun difoto dengan berpakaian seperti pria, dan Sokhi menggunakan keterampilannya untuk mengganti identitas Hideko menjadi seorang pria. Lalu Hideko juga mengirim surat untuk Kozaki yang mengatakan bahwa Fujiwara bukanlah seorang bangsawan, melainkan anak seorang petani yang suka menipu. Hideko juga memberitahu bahwa Fujiwara lah yang merusak perpustakaan Kozaki dan juga memaksa ingin menikahi Hideko. Maka dari itu Hideko menyerahkan Fujiwara untuk diberi hukuman apapun yang diinginkan oleh Kozaki. Hideko juga mengaku dia kabur menyelamatkan diri dari Fujiwara dengan bantuan pelayannya Sokhi. Di lain sisi ketika Fujiwara sadar dari pingsannya, sudah ada 2 orang suruhan Kozaki yang langsung menangkapnya. Fujiwara pun hanya bisa pasrah lur, karena selain ditipu oleh Hideko dan Sokhi, dia juga pasti akan disiksa sampai mati oleh Kozaki. Begitu
sampai di ruang bawah tanah, Kouzaki yang begitu murka karena ditipu oleh Fujiwara dan kehilangan Hideko sebagai calon istri serta seluruh harta warisannya, akan menyiksa Fujiwara perlahan-lahan, dimulai dengan memotong semua jari tangan kirinya menggunakan alat potong buku, lur. あの人最終島の千ミル보내줘서 약간 고맙다고. 도박의 노카와 기아노 네도코. Kouzaki mengatakan bahwa sebagai pria tua, dia suka berfantasi saat dibacakan cerita-cerita vulgar oleh Hideko. Kouzaki yang penasaran pun bertanya ke Fujiwara bagaimana rasanya saat berasal-oleh dengan Hideko. Namun sebelum menceritakannya, Fujiwara minta diambilkan rokok berwarna biru yang ada di saku mantelnya, dan Kouzaki langsung memberikannya. Lalu Shin pun flashback ke saat malam pertama yang ternyata mereka tidak berasal-oleh, lur, karena Hideko tidak sudi kepiriwininnya diambil oleh Fujiwara, ya kan? Maka dari itu Hideko hanya bermain dengan tangannya sendiri di dalam selimut dan sengaja melukai tangannya agar seolah-olah darah itu berasal dari jebolnya selaput darah Hideko. Fujiwara tidak kunjung menceritakannya ke Kouzaki, namun dia terus nyebat rokok-rokoknya hingga ruang bawah tanah penuh dengan asap. Di lain sisi, Kouzaki sudah menyuruh anak buahnya untuk melacak dua wanita yang akan kabur ke luar negeri. Akan tetapi mereka sudah mengantisipasinya, ya kan, dengan merubah identitas Hideko menjadi pria, dan tentunya mereka bisa lolos dari pengecekan dengan mudah, lur. 생각이 날 듯한데요. 한 대 더 부탁드리겠습니다, 선생님. 나무 스키사마, 고판도르사마, 우라디오스토크 2枚を交換ですね。 はい、そうです。 Selanjutnya Kouzaki akan memotong pistol gombyoknya Fujiwara. Namun tiba-tiba Kouzaki batuk dan dia pun tewas seketika karena ternyata rokok yang dihisap Fujiwara adalah rokok mengandung merkuri sangat beracun yang memang sudah disiapkannya. Dengan kata lain, Fujiwara juga sengaja mengakhiri hidupnya sendiri daripada terus disiksa sampai mati, lur. 수는 기화했을 때 독 아마 한 대로도 충분했을 거. Sementara itu Hideko dan Sokhi OTW ke Shanghai, Cina dengan kapal untuk memulai kehidupan yang baru. Kumis palsu serta cincin nikah Hideko pun dibuang karena sekarang mereka benar-benar bebas. Lalu di akhir film, Hideko dan Sokhi berasal oleh sepuas-puasnya, lur, yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Edan emang film ini edan, lur, bener. Buyar. Komen apa ya, lur, ya, ini filmnya ya? Ya intinya ini hanyalah film, hiburan semata. Dan ingat, semua makhluk termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan, lur. Assalamualaikum.